Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 atas nama Monisa Alfia, itu saya sendiri, dan rekan saya Rabiatul Habibah. Di sini kami membahas materi tentang hibah, sodakoh, dan hadiah. Yang pertama adalah pengertian hibah, sodakoh, dan hadiah. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibahnya masih hidup. Adapun hibah secara bahasa mirip artinya seperti sedekah yang dalam artian memberi tanpa imbal balik apapun. Hanya saja motif hibah adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk agrapan dan menghormati pihak yang diberi. Adapun sedekah atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedangkan hadiah menurut istilah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati dan memberi apresiasi atau penghargaan kepada seseorang. Kemudian dasar hukum hibah, sodakoh, dan hadiah. Dasar hukum hibah telah diatur dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 594. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 1601. Dasar hukum hibah juga diatur dalam pasal 1666 sampai pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar hukum sedekah diatur dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Imran ayat 92, Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, Quran Surah Yusuf ayat 88, dan diatur dalam dua hadis di antaranya, yaitu sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, memberikan senyuman kepada saudaramu termasuk sedekah, hadis riwayat Bukhari. Di antara dasar hukum hadiah terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW di bawah ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Hadis riwayat Bukhari. Saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian. Hadis riwayat Dailami. Kemudian C. Rukun hibah, sedekah, dan hadiah. Rukun hibah. Yang pertama, kehadiran pemberi hibah. Yang kedua, kehadiran penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan, jelas kehalalannya. Yang keempat, akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Rukun sedekah, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharufkan atau memperedarkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dan yang terakhir, barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut dapat dijual. Kemudian adalah rukun hadiah. Yang pertama, wahib atau pemberi. Mauhublah penerima. Mauhub barang yang dihadiahkan, dan syigot, ijab dan kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu pada poin D, syarat sahibah, sodakoh, dan hadiah. Yang pertama, syarat sahibah, yaitu hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibah tersebut diterima oleh penerima hibah.
Syarat sah hibah adalah ketika pemberi dan penerima hibah masih hidup ataupun si penerima hibah sudah meninggal dunia, hibah itu akan tetap sah. Yang kedua, syarat sah sodakoh atau sedekah, yaitu adanya seseorang yang memberi, kemudian ada yang diberi, dan juga adanya ijab qabul, yaitu pernyataan pemberian dari orang yang memberi dan pernyataan dari orang yang menerima. Yang ketiga, ada syarat sah hadiah, yaitu orang yang memiliki benda berhak memanfaatkannya. Orang yang berhak memiliki dan barang yang dihadiahkan dapat dijual. Selanjutnya, poin E, macam-macam hibah, sodakoh, dan hadiah. Yang pertama, macam-macam hibah, yaitu ada hibah barang, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Kemudian ada hibah manfaat, yaitu yang terdiri dari hibah yang berwaktu atau hibah muajalah dan hibah seumur hidup atau al-amri. Kemudian yang kedua, macam-macam sodakoh atau sedekah, yaitu ada sedekah berupa materi, yaitu sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Kemudian ada sedekah non-materi, yaitu sedekah yang bisa berupa tenaga, pikiran, dan juga nasihat. Kemudian ada sedekah jariah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Yang ketiga, macam-macam hadiah. Yang pertama, hadiah dari bawahan kepada atasan, kemudian hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, dan hadiah dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya poin F, prinsip-prinsip hibah, sodakoh, dan hadiah. Ada beberapa prinsip-prinsip dari hibah, sodakoh, dan hadiah. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yaitu menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada prinsip keadilan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, baik antara individu dengan dirinya sendiri ataupun individu dengan masyarakat. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam hal berbagi. Hal itu telah melambangkan adanya perintah untuk saling meringankan beban antara umat muslim, khususnya dalam masalah ekonomi. Yang keempat, prinsip persamaan, yaitu mengindikasi adanya persamaan hak dan kewajiban antara si kaya dan si miskin. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu adanya prinsip at-ta'awun, yaitu memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih pula atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.